ya, karena jam kerja yang kayak kok tiba-tiba syutingnya sampai subuh gitu. Terus aku ngerasa kayak oke apa kita banting setir kali ya. Kebetulan aku juga suka banget sama beauty industry. Aku suka banget make up, aku suka banget skincare. Dan aku langsung jatuh cinta banget sama brandnya karena menurut aku sesuai dengan kepribadian aku yang cheerful juga. Abis itu warnanya vibrant. Halo Aryaners, welcome to the New Answer Podcast by Arya Noble. Nah, seneng banget nih hari ini aku Neta bisa menjadi host di episode kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan dan ngobrolin banyak hal tentang seberapa pentingnya passion di dunia kerja profesional. Kira-kira bakal seru nggak ya? Kita langsung aja ajak ngobrol kakak cantik di samping aku. Nah, di sini aku ditemenin sama Kak Dia selaku Brand and Product Marketing Specialist. Mungkin langsung aja ya kita sapa. Hai Kak Dia, gimana kabarnya? Hai Neta, kabar baik. Aku juga senang banget bisa diundang ke The New Answer Podcast by Arya Noble. Aku kayak bakal sharing banyak kali ya hari ini ya. Boleh banget. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mungkin kita pemanasan dulu ya Kak, biar nggak gitu tegang nih ya. Boleh. Nah, jadi kita bakal main games yang nanti Kak Dia bakal ambil satu kertas atau dua kertas nih dari dalam fishbowl ini. Jadi nah kakak bisa banget sebutin apa yang terlintas di pikiran kakak ketika kakak baca kertas yang ada di dalam fishbowl ini gitu. Ada banyak ya kayak di dalam fishbowl ini. Terus kalau misalnya nggak ambil gimana? Ternyata nggak ada. Boleh banget dicari-cari dulu aja. Aku pegang kali ya. Boleh. Soalnya agak dalam ya. Aku nggak nemu ya. Oh nggak nemu. Oke. Nah, kata pertama apa nih Kak? Adalah inovasi. Yang terlintas di pikiran aku ya inovasi. Sebuah hal baru. Oke, sebuah hal baru. Oke. Coba satu lagi deh Kak. Oke, aku coba cari satu lagi. Ada yang lebih susah nggak ya pertanyaannya selain ini ya? Coba kita lihat aja. Oke, ini interesting nih. Ambisi. Nah, apa yang terlintas di pikiran kakak pas kakak baca kata ambisi? Jujur terlintas di otak aku adalah cita-cita. Kenapa ya? Jadi kalau misalnya mau punya cita-cita harus ada ambisinya. Bener banget. Nah, itu dia. Oke. Udahan kali ya Kak. Udahan kali. Nggak boleh lagi ya? Nggak boleh lagi. Aku masukin ya. Ya boleh. Ya oke. Nah, sebentar. Oke, kita udah main nih. Udah have fun bareng tentang abis main games What's on your mind. Nah sekarang kita langsung masuk ke topik aja yang mungkin lebih menarik lagi ya. Boleh banget. Itu tentang pentingnya mengubah passion menjadi kompetensi di tempat kerja. Gimana sih caranya gitu ya? Atau mungkin apa sih yang bikin hal itu menjadi penting gitu. Mungkin langsung aja kita bahas ya. Nah Adia, kakak kan sebagai brand and product marketing specialist nih ya. Boleh dijelasin dikit gak sih kesehariannya tuh ngapain aja? Oke, jadi sebenarnya aku kenalan dulu kali ya, mungkin boleh belum banget. tahu brand apa yang aku handle gitu. Oke, jadi aku tuh sebagai brand and product marketing specialist di departemen RH-SUS. Jadi mungkin teman-teman belum tahu kali ya, apa sih bedanya RH-SUS sama RH-RH yang lainnya gitu. Namanya SUS gitu, kayak apa yang kamu inginkan kita bisa ciptakan gitu di departemen ini. Jadi kita tuh kayak melahirkan skincare atau personal care yang fun banget, which is tuh yang harganya affordable. Abis itu yang cocok buat remaja dan aman untuk di segala jenis kulit. Nah, salah satu brandnya adalah Naturally Speaking by RH. Namanya aja udah naturally speaking ya. Jadi itu terbuat dari bahan atau skincare yang natural gitu. Dari bahan buah-buahan atau mungkin kita nanti mau launching produk yang mungkin dari tumbuh-tumbuhan, gak ada yang tahu ya. Intinya ditunggu aja ya. Betul. Intinya SUS ini kita akan selalu berinovasi untuk mengembangkan skincare trendy yang sesuai dengan marketnya sekarang. Nah, kalau untuk kerjaannya seharian tuh ngapain aja sih sebagai brand and product marketing specialist? Tentunya aku juga mengembangkan dari sisi brand awareness-nya nih, si brand naturally speaking-nya, dan aku juga mengembangkan untuk kayak komunikasi si produknya. Jadi kan kalau kamu lihat nih, produknya ada banyak banget ya, ada face care, body care, ada hair care juga. Jadi di setiap produknya ini aku kembangkan komunikasinya agar market tuh melihat, oh ini tuh produknya loh, komunikasinya ini, unique selling point-nya ini. Jadi itu aku dan tim yang kembangkan. Seperti itu. Seru banget ya, kurang lebih day to day-nya banyak juga nih ya Kak ya. Kebetulan banyak karena kita ngerjain 360 marketing juga. Dan untungnya aku seneng juga sih diundang ke podcast ini karena kita ngebahas tentang
pekerjaan yang passionate. Betul. Jujur lagi ya. Jujur aku juga senang banget sih kerja, apalagi brandnya aku suka. Abis itu aku juga suka banget sama pekerjaan aku. Jadi karena aku ngerasa aku passionate banget nih sama pekerjaan ini. Ya gitu. ampun. Nah Kak, kalau ngomong-ngomong soal passionate nih ya Yes. dalam kerja gitu ya. Berarti ini tuh udah sesuai belum sih sama passion yang sebenarnya tuh Kakak punya gitu. Kalau misalkan iya, apa sih yang bikin Kakak tuh ngerasa passionate nih di dunia kerja, di tempat kerja sekarang gitu? Oke, long story short dulu kali ya. Jadi tuh sebenarnya aku tuh suka banget sama yang berbau broadcasting. Sebenarnya, makanya kalau aku diundang podcast ini aku seneng karena aku bawel, suka ngomong, suka. Berarti pas banget kita ngundang dia ya. Gimana? Oke, nah jadi sebenarnya aku suka banget sama broadcasting. Jadi pas kuliah tuh aku ngambil jurusan broadcasting, tapi ternyata pas aku terjun ke dunia kerja, aku waktu itu sempat ambil kayak di sebuah stasiun TV. Ternyata kayak kok aku kurang srek ya, karena jam kerja yang kayak kok tiba-tiba syutingnya sampai subuh gitu. Terus aku ngerasa kayak oke, apa kita banting setir kali ya. Kebetulan aku juga suka banget sama beauty industry. Aku suka banget make up, aku suka banget skincare. Terus waktu itu wah ada kesempatan nih untuk handle brand Naturally Speaking ini gitu. Dan aku langsung jatuh cinta banget sama brandnya karena menurut aku sesuai dengan kepribadian aku yang cheerful juga. Abis itu warnanya vibrant dan aku suka banget skincare yang wangian gitu kan. Dan akhirnya mulai dari aku cinta sama produknya, aku jadi cinta juga sama pekerjaan aku gitu. Apalagi aku ngejelasin tentang produk dan brandnya. Jadi aku bisa memasarkan sebuah produk dan brand yang menurut aku ini harus banget loh orang-orang tuh kenal sama brand ini gitu. Ya ampun, seru banget ya. Jadi bisa banget banting setir nih karena suka skincare. Iya, betul. Kan jadi bisa belajar mungkin ngulik-ngulik lagi tentang itu gitu. Jadi ya. pas pertama kali kerja juga sebenarnya agak kayak ternyata untuk nge-marketingin sebuah produk dan brand tuh beda banget ya sama yang aku pelajarin di kampus gitu. Jadi sebenarnya agak-agak berbeda, cuman tapi secara pengaplikasiannya juga yang kayak aku belajar dari nol lagi gitu. Tapi once karena aku suka sama produknya, aku suka sama brand identity-nya gitu yang dibuat sama si RH ini, aku jadi kayak aku pengen belajar lebih banyak lagi gitu. Oke, wah seru banget ya. Nah Kak, lanjut nih. Dari passion yang Kakak barusan jabarin ya. Betul. Apa sih impactnya yang Kakak rasain gitu terhadap pekerjaan? Kayak aduh jadi seru ya karena mungkin menyenangkan ya bekerja sesuai dengan passion. Atau malah jadi aduh kok lama-lama bosen ya, kayak nyebelin juga nih lama-lama kerja meskipun ini passion gitu. Iya, tapi sebenarnya namanya bekerja ya, pasti ada ups and down ya gitu. Kayak mungkin ada titik yang kayak aku jenuh atau ada titik yang kayak mungkin aku bosan juga sama pekerjaan aku. Tapi balik lagi kalau kita ngerjain dari hati ya. Harus kayak benar, itu kuncinya Ariana. Betul. Kalau misalnya kita ngerjain dari hati dan kita suka sama pekerjaan kita, ya go ahead gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini mudah-mudah aja. Apalagi di Aaron Noble ini kita juga tahu kan lingkungannya, partner tim itu juga nge-support banget dari segala aspek yang kita kerjain gitu. Aku bekerja sama tim innovation yang ngebuat produk, aku bekerja sama tim digital, sama tim channel yang dan alhamdulillahnya mereka tuh ngebantu banget sih untuk perkembangan si brand Naturally Speaking ini yang dari masih baby banget sampai sekarang tuh udah mau 2 tahun ya. Maka jadi aku makin happy sih kerjanya gitu karena ada lingkungan itu sendiri gitu yang mendukung. Iya. Berarti lingkungan juga mempengaruhi banget ya Kak? Yes, betul. Lingkungan tuh juga mempengaruhi banget sih menurut aku. Kalau misalnya mungkin kalau aku mendengar cerita-cerita dari yang lain gitu, ada lingkungan yang toksik bikin kerjanya jadi mungkin jadi mandek atau gimana. Tapi syukurnya di sini tuh timnya suportif banget. Jadi aku happy sih kerjanya. Nah, itu mungkin juga dari Kak Dianya juga emang udah suka banget dari awalnya gitu, dari awal skincareannya, terus juga dari awal mungkin jadi maksudnya apa ya, jadi memiliki keinginan untuk ngulik-ngulik lagi kan, keinginan lebih tahu lebih banyak gitu. Iya benar sih, jadi kayak sebenarnya ya memang harus suka dulu ya sama produknya gitu. Setelah menjalaninya akhirnya kan learning by doing ya. Kayak mungkin buat yang baru-baru kecimpung dalam dunia kerja kan pasti ngambilnya dari kuliah ya, maksudnya kayak mau sesuai sama jurusan kuliah gitu, tapi ternyata tidak gitu. Bisa tiba-tiba kecemplung di kolam yang mana aja. Tapi sekali lagi walaupun kita kecemplung dimanapun, kalau kita suka sama pekerjaannya, kita passionate, menurut aku sih bakal smooth aja gitu. Oke. Bener banget sih Kak. Nah,
Terus aku juga penasaran nih, gimana sih cara kakak tuh biar ngembangin passion jadi tuh kerjanya tuh nggak monoton gitu, nggak gitu-gitu aja gitu. Karena kalau kerja as a brand and product marketing specialist ya, kita kan ngelihat banget market di luar gitu ya. Tren apa sih yang lagi riding the wave sekarang? Tren apa sih yang lagi hype gitu kan di era masyarakat dan di era target audiensnya si brand ini gitu. Karena cukup dynamic. Jadi aku ngerasa ini challenging banget buat aku. Jadi kayak aku jadi semakin pengen ngulik lagi. Nah, dari ngulik itu aku ngerasa aku punya kompetensi nih di sini gitu. Aku ngerasa kayak aku harus lebih passionate lagi. Apalagi melihat sekarang brand kompetitor yang super banyak ya. Benar. Kompetitor skincare dimana-mana. Betul, jadi aku merasa aku harus lebih berkompeten nih di brand and product marketing specialist ini. Karena aku harus membawa si brand naturally speaking ini tuh spike gitu. Oke, bener banget. Nah, Kak, terakhir banget nih. Terakhir banget nih. Dari semua pembahasan tentang seberapa pentingnya passion di dunia kerja profesional, dari passion yang kakak punya, terus ada nggak sih Kak tips nih buat Arianers sama teman-teman mungkin yang nonton ya, untuk bisa ngubah passionnya tuh jadi nilai plus gitu di tempat kerja? Oke, sebenarnya passionate itu adalah udah nilai plus untuk diri kita sendiri ya. Kalau once kalian itu ngerjainnya dengan yang aku bilang tadi tulus gitu ya, ngerjainnya dari hati, suka sama pekerjaannya, itu tuh bisa banget jadi nilai plus karena di situ kamu jadi bisa berkembang, di situ kamu jadi bisa berkomunikasi, mempunyai networking dan lain-lain. Jadi menurut aku kalau misalnya kita kerja dengan passionate atau misalnya kita ngerjainnya tuh bener-bener tulus ya dari hati, itu pasti banyak banget kok jalannya yang dibukakan, either kayak ketemu networking baru, akhirnya kita bisa berkembang dengan mungkin role-role yang baru atau dengan job-job yang baru. Menurut aku tuh itu yang bisa menjadi nilai plus untuk diri kita sendiri. Once kalau misalnya nanti kita berkembang di tempat lain pun kita punya bekal nih untuk diri kita sendiri yang bisa kita bawa ke tempat lain, karena itu kita kerja passionate. Oke, pokoknya semua awal dari hati ya Kak ya. Iya, menurut aku kita harus mengerjakan semua dari hati sih, karena kayak hati nggak bohong ya, maksudnya kayak kalau misalnya kita nggak suka ya pasti nggak suka gitu. Tapi kalau misalnya selagi kita ngerjainnya santai, kita suka sama sesuatu hal yang kita jalanin gitu, menurutku itu bakal berjalan dengan smooth sih. Oke. Nah, kita udah denger ya, maksudnya dari tadi Kak Dia udah menjelaskan juga nih tentang seberapa pentingnya passion dunia kerja, terus juga yang emang ternyata emang penting banget ya Kak. Betul. Terus juga karena bisa mendorong motivasi kita, mungkin inovasi, terus juga berpengaruh banget untuk perkembangan karir ya. Betul. Nah, oke Kak, nggak kerasa banget ya kita di penghujung acara. Padahal seru banget ngobrol-ngobrol. Iya, aku masih pengen ngobrol. Dia. Boleh nambah lagi nggak segmennya? Nggak boleh ya? Mungkin nanti diundang lagi ya Kak Dia kesini ya. Boleh. Nah, boleh dong Kak spill nih satu nama orang yang bisa Kakak rekomendasiin nih untuk jadi bintang tamu berikutnya. Harus satu ya? Banyak, boleh deh Kak beberapa. Oke, aku mau ngundang peers aku juga yang handle Dermis by RH, ada namanya Galia Almira. Sama satu lagi peers aku juga yang handle brand Heroic dari Ashewis juga, namanya Nabila Talia. Kayak kamu harus undang dua orang itu sih, karena selain brandnya seru, mereka juga talkative banget sih untuk diundang podcast. Oke, thank you banget nih Kak rekomendasinya. Jadi ditunggu ya Kak, kakak-kakak untuk ngobrol-ngobrol bareng kita selanjutnya di sini gitu. Oke, sekali lagi thank you banget ya Kak buat Kak Dia udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku di sini, bareng Arianers semua dan juga yang udah nyaksin Answer Podcast di episode ke-7 ini ya. Nantinya kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye Arianers. Bye Arianers.